Selamat datang di channel Wow Seram. Tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Hari itu, hujan turun sejak siang. Langit mendung, seperti nggak rela melepas Dara dari tempat tinggal lamanya. Dara, anak perempuan 10 tahun, duduk diam di kursi belakang mobil milik Pak Salim, tetangga lama yang membantu mengantar ke rumah pamannya. Ia memeluk boneka kelincinya erat-erat. Boneka itu satu-satunya benda yang ia bawa sendiri dari rumah orang tuanya. Rumah yang sekarang sudah kosong setelah kecelakaan merenggut nyawa ayah dan ibunya 2 minggu lalu. Mobil berhenti di depan. Rumah berdinding kayu dengan halaman penuh rumput liar. Atap sengnya sudah mulai berkarat di beberapa bagian. Di depannya berdiri seorang pria berusia sekitar 45 tahun, mengenakan jaket lusuh dan topi caping yang belum sempat dilepas. "Dara, ini Om Hasan," kata Pak Salim sambil membukakan pintu mobil. Dara menendok, lalu turun pelan-pelan. Pak Hasan tersenyum agak kagum. "Masuk ya nak, rumahnya sederhana, tapi semoga kamu betah di sini." Dara hanya mengangguk pelan. Suasana rumah itu sunyi. Di dalamnya ada aroma kayu lembab dan bau minyak tanah yang menyengat dari dapur. Lantainya dari papan dan tiap langkah menimbulkan bunyi krok-krok yang memekakkan telinga di tengah keheningan kamar. Dara berada di ujung lorong sempit, dekat tangga kayu kecil yang menuju ke loteng. Kamar itu berisi ranjang besi tua, lemari kayu reyot, dan jendela kecil yang langsung menghadap ke kebun belakang. "Kalau ada apa-apa, panggil Om ya, loteng itu jarang dipakai. Jangan naik ke atas, banyak debu sama tikus," kata Pak Hasan sambil meletakkan tas Dara di lantai. Malam pertama di rumah itu terasa panjang. Dara belum mengantuk. Ia duduk di ranjang sambil memandangi boneka kelincinya yang sudah lusuh. Hujan belum berhenti, malah makin deras. Angin membuat pohon pisang di belakang rumah bergoyang-goyang. Bayangannya terlihat dari balik jendela. Sekitar jam 9 malam, listrik sempat mati sebentar, hanya beberapa detik, tapi cukup membuat Dara panik. Saat lampu menyala lagi, ia mendengar suara kriak dari atas plafon. Dara menoleh ke arah tangga kecil yang menuju loteng. Ia mencoba tidak peduli. "Mungkin tikus," pikirnya. Ia menarik selimut dan memejamkan mata. Tapi tak lama kemudian, terdengar langkah kaki pelan-pelan. Tep-tep, lambat tapi jelas, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas kayu tua. Dara membuka mata. Jantungnya berdetak cepat. Matanya mengarah ke langit-langit. Lalu suara lain muncul. Kali ini seperti suara perempuan menangis pelan. Suara itu lirih, terdengar seperti berasal dari dalam loteng. Dara menelan ludah. Suara itu bukan dari mimpi. Jelas-jelas terdengar. Ia duduk, lalu menutup telinganya. Tapi suara itu tetap masuk, bahkan semakin jelas. Terdengar seperti perempuan yang menangis sambil merintih, seperti sedang menahan sakit. Ia melirik ke arah pintu, ingin lari ke kamar Pak Hasan. Tapi kakinya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa duduk memeluk lutut sambil berdoa dalam hati. Suara tangisan itu berhenti tiba-tiba. Lalu suara ketukan muncul dari atas langit-langit kamar. Tok, tok, tok. 3 kali. Dara membekap mulutnya sendiri. Ia gemetar, tak berani bicara, tak berani menjerit. Matanya menatap plafon, takut ada sesuatu yang jatuh dari atas beberapa menit. Kemudian, suasana kembali sunyi, hanya suara hujan di luar yang tersisa. Dara mencoba berani bangun dan berjalan ke pintu. Ia hendak ke kamar Pak Hasan. Tapi saat membuka pintu dan menoleh ke tangga loteng, ia melihat sesuatu. Ada bayangan putih berdiri di ujung tangga, setengah tersembunyi dalam gelap. Rambutnya panjang dan kusut. Tubuhnya tampak diam. Tapi Dara bisa merasakan pandangan tajam mengarah padanya. Ia menjerit sekuat tenaga. "OMMMM." Pak Hasan langsung keluar dari kamarnya. "Dara, ada apa?" Dara menunjuk ke arah tangga dengan tubuh gemetar. Tapi saat Pak Hasan melihat ke sana, bayangan itu sudah tidak ada. Dara lihat apa? Ada orang di tangga, rambut panjang. Dara tak bisa menahan tangis. Pak Hasan menghela napas. Ia memeluk Dara pelan. "Mungkin kamu mimpi atau halusinasi karena kecapekan." "Sudah,
tidur sama Om aja malam ini. Dara menggeleng. Aku nggak bohong Om. Aku dengar orang nangis juga. Pak Hasan tidak berkata apa-apa. Ia hanya mematikan lampu di kamar Dara, lalu membawa gadis kecil itu ke kamarnya. Tapi malam itu, Pak Hasan sendiri tampak tidak bisa tidur. Beberapa kali ia menoleh ke arah loteng, dan di luar, hujan masih belum juga reda. Sudah 3 hari, Dara tinggal di rumah pamannya. Sejak malam pertama yang membuatnya ketakutan, ia belum berani tidur sendiri di kamar. Setiap malam ia tidur di kamar Pak Hasan. Dengan lampu menyala, Pak Hasan semula menenangkan Dara, bilang bahwa suara di loteng itu mungkin suara tikus atau kayu yang mengembang karena lembab. Tapi malam-malam berikutnya, suara itu muncul lagi. Kadang suara langkah kaki, kadang suara gesekan, dan kadang terdengar seperti suara orang menggerutu. Tapi anehnya, Pak Hasan tidak pernah dengar apa-apa. Sampai suatu pagi, Pak Hasan mulai terlihat beda. Wajahnya pucat, matanya merah, dan seperti kurang tidur. Saat bangun, ia mengeluh pusing dan merasa menggigil. Om gak apa-apa? Tanya Dara sambil membantu menyiapkan teh manis. Pak Hasan hanya mengangguk. Kayaknya masuk angin, tidur sebentar aja juga sembuh. Tapi seharian itu, tubuh Pak Hasan malah tambah parah. Nafasnya berat, keringat dingin, keluar terus-menerus. Dara panik dan memanggil Bu Sarti, tetangga depan rumah. Begitu melihat kondisi Pak Hasan, Bu Sarti langsung menutup mulutnya. Astagfirullah, ini bukan masuk angin, Dek. Dara menatapnya bingung. Maksudnya, Bu Sarti menatap Pak Hasan yang mulai menggigil di tempat tidur. Coba lihat, kakinya dingin, tapi kepalanya panas, matanya kayak kosong. Dan itu, ia menunjuk ke sudut mulut Pak Hasan. Darahnya hitam, benar. Saat Pak Hasan batuk, keluar cairan gelap, seperti darah yang sudah mengental. Dara semakin panik, ia minta tolong tetangga lain, buat panggil dokter desa. Dokter hanya menggeleng, setelah memeriksa. Tekanan darah normal, suhu tinggi, tapi nggak ada tanda infeksi. Ini aneh. Secara medis, nggak ada penjelasan. Lalu dia menatap Dara sebentar. Kalau keadaan makin parah, bawa ke rumah sakit ya. Setelah dokter pergi, Bu Sarti kembali datang dan duduk di dapur bareng Dara. Dara, kamu percaya santet? Dara terdiam. Ia teringat almarhumah ibunya pernah bilang soal ilmu hitam dan kiriman gaib. Tapi waktu itu ia masih kecil dan belum benar-benar paham. Kadang sakit itu bukan cuma dari badan, tapi bisa juga kiriman orang yang benci sama kita. Lanjut Bu Sarti pelan. Om, kamu itu dulu pernah ribut soal tanah warisan. Ada yang nggak terima. Dara menunduk. Tapi Om Hasan orangnya baik, Bu. Justru orang baik yang kadang jadi sasaran, yang punya ilmu gelap. Nggak butuh alasan. Cukup benci sedikit, udah cukup buat nyakitin orang dari jauh. Malamnya, kondisi Pak Hasan makin memburuk. Ia seperti orang kesurupan, tertidur, tapi mulutnya komat kami terus. Matanya jeruk-jeruk di balik kelopak yang tertutup. Kadang suaranya berubah jadi serak dan berat. Bukan seperti suara Pak Hasan. Biasanya, Dara duduk di lantai, sambil terus membaca doa sebisanya. Ia pegang tasbih peninggalan ayahnya, dan memeluk boneka kelinci sambil menangis pelan. Tiba-tiba, Pak Hasan bangun mendadak. Matanya terbuka lebar dan wajahnya penuh keringat. Jangan ambil aku, teriaknya keras, seperti bicara ke seseorang yang tak terlihat. Dara lompat dari duduknya. Om, bangun, ini Dar. Pak Hasan menggeliat, lalu tubuhnya jatuh dari ranjang. Mulutnya mengeluarkan darah hitam lagi. Kali ini banyak. Dara berteriak dan lari keluar rumah memanggil tetangga. Pak Salim dan Pak Seno datang dan membantu mengangkat tubuh Pak Hasan ke atas ranjang lagi. Mereka semua terdiam saat melihat darah di lantai. Ini bukan darah biasa, gumam Pak Seno pelan. Ini kiriman. Kiriman? Tanya Pak Salim. Ya? Santet? Ada yang gak suka sama Pak Hasan. Mungkin urusan masa lalu atau dendam lama yang belum kelar. Mereka semua terdiam, hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar. Dara duduk di pojok kamar, menatap Pak Hasan yang sudah mulai tenang lagi. Tapi wajahnya tampak lelah sekali. Dadanya naik turun seperti orang baru dikejar sesuatu.
Di sudut pikiran Dara, terbayang lagi suara tangis di loteng. Mungkinkah semuanya saling berhubungan? Malam itu, Dara tidur di lantai dekat ranjang Pak Hasan. Ia tak berani ke kamarnya sendiri. Tapi tidur pun tak benar-benar nyenyak. Di tengah malam, ia sempat terbangun karena mendengar suara langkah dari arah loteng. Lagi, tapi kali ini ada yang beda. Dara mendengar suara berat, seperti suara laki-laki dewasa, berbisik dari atas. Bisikannya tak jelas, tapi satu kalimat terdengar, "Waktunya belum habis." Dara menutup telinganya, matanya berkaca-kaca. Ia mulai sadar, apa yang dialami pamannya bukan sekadar sakit biasa. Ini lebih dalam, lebih berbahaya, dan mungkin hanya dirinya satu-satunya yang bisa menghentikannya. Sudah hampir seminggu Pak Hasan terbaring lemah. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, dan kadang tak sadarkan diri. Dara yang biasanya hanya mengurus boneka dan buku mewarnai, sekarang harus bolak-balik ke dapur, bikin teh, mengompres, sampai jaga malam. Tetangga datang dan pergi, beberapa membantu, tapi lebih banyak yang hanya bisa menggeleng dan berbisik. Ini bukan penyakit biasa. Dara, sejak malam suara tangis dari loteng, dan sejak pamannya mulai muntah darah hitam. Ia yakin ada yang jahat sedang mencoba membunuh pamannya. Bukan dengan pisau, tapi lewat cara yang tak bisa dilihat langsung. Malam itu, setelah memastikan Pak Hasan tertidur, Dara masuk ke kamarnya sendiri. Untuk pertama kali setelah beberapa hari, lampunya ia nyalakan. Tapi suasana kamar masih terasa dingin dan berat, seperti ada yang memperhatikan dari sudut gelap. Dara duduk di kasur sambil melipat selimut. Lalu, matanya tertuju pada lemari tua di pojok kamar. Ia ingat belum pernah benar-benar membuka lemari itu sejak datang. Penasaran, Dara berjalan pelan. Kayunya sudah berjamur, engselnya berderit saat dibuka. Di dalamnya, hanya ada beberapa lipatan baju bekas dan satu kotak kayu kecil berwarna coklat gelap di bagian paling bawah. Kotak itu ada ukiran kecil di pinggirnya dan tak ada kunci. Dara mengangkatnya dan membawanya ke kasur. Saat dibuka, isi kotak itu membuatnya diam cukup lama. Di dalamnya ada tasbih kayu hitam milik almarhum ayahnya. Ia sangat hafal bentuknya. Ayahnya selalu membawanya kemana-mana. Selain itu, ada sepotong kain putih yang dilipat rapi. Saat dibuka, di kain itu tertulis huruf Arab yang rapi tapi tidak biasa, seperti rajah atau jimat. Di bawah tasbih dan kain itu, ada selembar kertas kecil yang sudah menguning. Tulisannya pakai pulpen hitam dan hanya satu kalimat, "Gunakan ini saat gelap datang." Dara memegang kertas itu lama. Tangannya gemetar, jantungnya berdetak cepat. Ia tahu ini bukan pesan biasa. Beberapa detik kemudian, lampu kamar berkedip, lalu mati. Hah? Dara berdiri spontan. Listrik padam total. Di luar, suara jangkrik mendadak lenyap, digantikan oleh keheningan yang terlalu sunyi, terlalu aneh. Lalu, terdengar suara langkah kaki dari lenggit-lenggit. Tap, tap. Dara buru-buru mengambil tasbih dan kain putih. Ia tak tahu harus ngapain, tapi nalurinya bilang, benda ini bukan benda biasa. Ia peluk kain itu dan mulai membaca doa-doa pendek yang dia tahu, ayat kursi, Al-Fatihah, 3 Qul, semua yang dulu sering dia dengar dari ayahnya waktu mengaji malam. Tiba-tiba, matanya berat, bukan karena ngantuk biasa, tapi seperti ada yang menarik kesadarannya masuk ke dalam. Lalu gelap. Dara sadar, ia sedang bermimpi, tapi semuanya terasa nyata. Ia berdiri di halaman masjid dan di depannya berdiri ayahnya, mengenakan jubah putih dan peci hitam. Di sebelahnya, ibunya memakai kerudung panjang warna krem. Wajah mereka tampak tenang, tapi mata mereka serius. Ayahnya mendekat. Dara, ini ujianmu, santet itu nyata, dan pamanku sedang diserang. Gunakan apa yang kami wariskan padamu. Ibunya mengangkat kain putih yang tadi Dara lihat di kotak. Ini pelindung. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Baca doa, jangan berhenti. Kalau makhluk itu muncul, jangan lari. Hadapi. Dara hanya bisa menatap mereka. Ingin bicara, tapi tak bisa. Tenggorokannya keluh. Lalu mimpi itu buyar. Dara terbang dengan napas tersengal. Tapi saat ia buka mata, tubuhnya tetap kaku.
Kamar gelap, hanya cahaya remang dari luar jendela yang masuk. Dan di tengah kamar ada sosok tinggi hitam berdiri, membelakangi Dara. Rambutnya panjang dan menutupi seluruh wajah. Badannya bungkuk, tangannya menjuntai sampai ke lantai. Suara napasnya berat, kesal, dan seperti geraman binatang. Dara memeluk tasbih dan kain putihnya. Ia teringat kata ayah dalam mimpinya. Jangan takut. Dara mulai membaca pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrohmanirrohim. Makhluk itu berbalik pelan. Wajahnya rata, tanpa mata, tanpa hidung, hanya mulut sobek dari pipi. Ia mendekat, menyeret kakinya, tangannya bergerak seperti mau mencengkeram. Dara memejamkan mata dan membaca lebih kencang. Ia pegang kain putih itu dan meluruskannya ke arah makhluk itu. Qul a'udzu birabbil falak. Angin kencang mendadak berhembus di kamar. Bau busuk menyengat. Makhluk itu berteriak melengking, lalu menghilang seperti asap hitam yang tersedot ke langit-langit. Lampu kamar menyala kembali. Dara terduda, lemas, tapi masih hidup. Ia menatap tasbih dan kain putih itu. Tangannya masih gemetar, tapi kini matanya tak lagi menangis. Ada sesuatu yang berubah. Ia merasa seperti disiapkan. Warisan itu bukan sekadar benda. Itu adalah perlindungan terakhir dari kedua orang tuanya. Sudah lebih dari seminggu Pak Hasan terbaring sakit. Kadang sadar, kadang tidak. Pernah suatu malam tubuhnya kejong-kejong seperti disetrum dan sempat mau dibawa ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba sadar sendiri dan bilang, "Gak usah Pak Owa, aku ke rumah sakit, malah makin parah." Dara makin yakin ini bukan sakit biasa. Sejak ia mulai memakai tasbih dan kain warisan orang tuanya, gangguan di kamarnya memang agak mereda. Tapi gangguan di rumah justru makin jelas. Suara langkah di loteng makin sering. Kadang terdengar suara orang berbisik di dekat pintu kamar saat malam. Pagi itu, Dara berdiri di depan jendela. Ia memperhatikan rumah Pak Bejo yang letaknya satu rumah dari rumah pamannya. Pak Bejo adalah tetangga yang dikenal galak dan tertutup. Sejak Dara datang, Pak Bejo belum pernah sekalipun menyapa. Rumahnya juga selalu tertutup. Jendela digorden, rapat, dan pagar depan digembok dari dalam. Tapi ada yang ganjil. Setiap malam, sekitar jam 12 lewat, dari dapur belakang rumah Pak Bejo, selalu terlihat asap hitam mengepul tinggi. Ponyaan kayak rambut terbakar dicampur kemenyan basi. Dara baru tahu dari Bu Sarti kalau dulu Pak Hasan dan Pak Bejo pernah berselisih gara-gara sepetak tanah kecil di belakang rumah. Tanah itu dulunya milik orang tua mereka berdua. Waktu orang tua Pak Hasan meninggal, Pak Hasan mau bangun gudang kayu di situ. Tapi Pak Bejo ngotot itu tanah miliknya. Sejak saat itu, mereka nggak pernah akur, kata Bu Sarti sambil menjemur pakaian. Pak Bejo orangnya keras kepala, NGGAK, suka kalah. Apalagi sama keluarga sendiri. Dara jadi curiga, jangan-jangan yang kirim santet itu Pak Bejo. Malam harinya, Dara pura-pura tidur cepat. Lampu kamarnya dimatikan, tapi ia tetap membuka mata. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Ia tunggu. Tepat pukul 12:15, bau aneh itu mulai tercium dari jendela samping. Dara pelan-pelan bangun, membuka gorden sedikit, dan mengintip ke rumah Pak Bejo. Benar saja, dari celah dapur rumah Pak Bejo, terlihat asap mengepul. Tapi bukan itu yang membuat bulu kuduk Dara berdiri. Di dekat tungku dapur, Pak Bejo terlihat duduk bersila. Di depannya ada mangkuk besar berisi cairan hitam. Ia menggenggam segumpal rambut yang kemudian dibakar di atas lilin merah. Lalu mulai komat kamit membaca sesuatu yang tidak bisa Dara pahami. Matanya tajam, wajahnya serius seperti orang kesurupan. Dan yang paling mengerikan, di sebelahnya ada foto Pak Hasan yang ditusuk jarum di bagian mata dan mulut. Dara langsung mundur. Darjat, napasnya cepat. Jantungnya berdegup kencang. Ia tak berani menangis, tapi tubuhnya gemetar. Itu bukan ritual biasa, itu santet. Dara tahu ia tidak boleh sembarangan menuduh, tapi semua tanda mengarah ke Pak Bejo. Dendam lama, sikap aneh, dan ritual. Tengah malam, keesokan harinya, Dara mencoba bicara dengan Bu Sarti. "Bu, kalau orang disantet, terus kita tahu siapa yang nyantet, bisa nggak dicegah?"
Bu Sarti menatap Dara curiga. Kamu dengar dari siapa soal santet? Enggak, cuma Om Hasan makin parah. Dan aku lihat ada yang aneh di rumah Pak Bejo. Bu Sarti tampak gelisah. Ia menarik napas dalam. Jangan sembarang ngomong. Bahaya kalau salah tuduh. Tapi kalau memang kamu yakin, ada cara. Tapi itu juga berisiko. Cara apa? Harus dilawan. Tapi bukan pakai ilmu balas santet. Harus pakai doa. Harus ada yang kuat, iman dan berani hadapi makhluk kiriman itu. Tapi harus siap. Yang bantu kadang ikut jadi target. Dara menunduk. Ia tahu, tak ada orang di desa yang berani. Yang bisa melawan santet biasanya sudah tua atau punya ilmu agama tinggi. Tapi semua sudah meninggal atau pindah. Ia cuma anak kecil. Tapi ia anak dari seorang ustadz dan seorang perempuan yang lahir dari keluarga paham dunia gaib. Malam berikutnya, Dara menulis sesuatu di kertas. Ia taruh kertas itu di bawah bantal Pak Hasan. Isinya cuma satu kalimat. Aku janji bakal bantu Om. Aku janji. Dan malam itu, ia kembali mendengar suara dari loteng. Bukan suara langkah seperti biasa, tapi suara perempuan tertawa pelan. Tertawa, seperti mengejek. Dara bangkit, membawa tasbih dan kain warisan. Ia berdiri di lorong rumah, menatap tangga kayu menuju loteng. Tangga itu gelap, berdebu, tapi kini Dara tahu, kegelapan yang sebenarnya bukan datang dari atas, melainkan dari niat jahat seseorang yang pernah marah dan belum bisa memaafkan. Dan Dara tahu, ia harus naik ke atas, suatu malam nanti. Sejak malam Dara mengintip Pak Bejo melakukan ritual aneh. Gangguan di rumah makin parah, bukan cuma suara dari loteng, tapi kini masuk ke dalam kamarnya sendiri. Gangguan itu datang malam-malam, ketika semua lampu mati dan satu-satunya suara cuma dari detak jam dinding dan napas Pak Hasan yang berat. Malam itu, sekitar jam 12 lewat, Dara baru saja selesai sholat dan membaca ayat kursi sebelum tidur. Ia letakkan tasbih dan kain putih warisan orang tuanya di bawah bantal. Seperti biasa, tapi begitu ia mulai memejamkan mata, kasur tempatnya tidur tiba-tiba bergoyang sendiri. Perlahan, tapi terasa jelas, seperti ada orang besar berdiri di ujung ranjang dan menginjak papan kayu satu persatu. Tok, tok, tok bunyinya. Dara langsung membuka mata. Ia duduk, menahan napas. Lampu kamarnya mati karena sengaja dimatikan. Tapi ada cahaya remang dari jendela. Ia menatap kaki ranjang. Tak ada siapa-siapa, tapi kasurnya masih goyang. Ya Allah, bisik Dara. Ia meraih tasbih di bawah bantal dan mulai membaca pelan. Tangannya gemetar, tapi ia tetap baca doa. Goyangan itu berhenti. Dara menarik napas. Lega, tapi belum sempat ia tenang. Boneka kelinci kesayangannya yang duduk di pojok ranjang bergerak sendiri. Kepala boneka itu menoleh pelan ke arahnya. Kau mau tolong Hasan? Dia nggak bisa diselamatkan? Dara hampir loncat dari tempat tidur itu. Suara bonekanya sendiri, suara kecil tapi serak. Seperti suara tua yang menyamar jadi suara anak kecil. Ia lempar boneka itu ke pojok kamar. Pergi, aku nggak takut. Lampu tiba-tiba nyala sendiri, lalu mati lagi. Dara mulai menangis, tapi di tengah tangisnya, ia dengar suara dari bawah kasur. Suara napas kasar, berat. Seperti ada binatang besar yang bersembunyi di sana. Lalu, suara kuku menggores lantai kayu. Srek, srek, srek. Dara turun dari ranjang dan berdiri perlahan. Ia menunduk, mengintip ke bawah tempat tidur. Ada mata, sepasang mata merah terang menatap balik ke arahnya. Ukurannya besar, bulat, dan berkilat seperti bara api. Lalu muncul tangan hitam panjang mencengkeram lantai. Tangannya berbulu seperti tangan kera, tapi jarinya lebih panjang. Kukunya runcing. Jangan ganggu omku, bisik Dara dengan suara pelan, menahan ketakutan. Makhluk itu mulai keluar dari bawah ranjang. Perlahan, tubuhnya besar dan tinggi, berbulu hitam dari kepala sampai kaki. Mukanya tidak jelas, hanya bayangan gelap dengan mata merah dan mulut besar penuh taring. Saat ia berdiri tegak di pojok kamar, kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Hasan, geram makhluk itu. Suaranya berat dan bergema, seperti ada dua suara dalam satu mulut. Dara mundur,
sampai punggungnya menempel ke dinding. Ia pegang kain putih dari ibunya dan angkat ke depan. Makhluk itu tertawa pelan. Benda itu 5D, tangan, anak kecil. Dara menutup mata, lalu mengangkat suaranya. Kul, a'udzu birabbil falak, min syarri ma khalaq, wa min syarri kasikin, idza wakab. Makhluk itu meraung keras. Tubuhnya seperti terbakar cahaya dari arah kain putih yang Dara pegang. Kakinya mulai mengepul asap hitam. Dan bagian dadanya tampak retak seperti kaca pecah. Tidak, belum waktunya. Belum. Dara terus membaca. Ia tak berhenti walau tubuhnya gemetar dan air mata mengalir deras. Akhirnya, makhluk itu melompat ke arah Lenggit-Langgit dan menghilang dalam kepulan. Asap hitam pekat yang menyebar ke seluruh ruangan. Suara tangisan perempuan kembali terdengar dari loteng, tapi kini bercampur dengan suara tangis anak kecil. Tangisan sedih, seolah ada yang tidak rela. Dara terduduk di lantai, nafasnya tersengal, seluruh tubuhnya lemas. Tapi ia tahu satu hal, ini bukan mimpi. Makhluk itu nyata, dan ia datang untuk mengambil pamannya. Keesokan paginya, Dara bercerita pelan ke Bu Sarti. Bu Sarti memeluknya erat. Kamu anak pemberani, Dek. Tapi makhluk itu bukan main-main. Dia bukan jin biasa. Itu sudah masuk kategori korin hitam. Sudah dikunci sama pemiliknya. Susah diusir. Terus, aku harus gimana, Bu? Tanya Dara dengan suara lirih. Harus ada yang bantu bacain doa terus. Minimal tiap malam. Harus dilindungi terus, Om. Kamu. Soalnya kalau sampai malam Jumat Kliwon dan makhluk itu datang lagi, bisa selesai nyawanya. Dara menandok malam Jumat Kliwon, tinggal 3 hari lagi, dan makhluk itu pasti datang kembali. Hari mulai gelap, saat Dara selesai mencuci piring di dapur. Suasana rumah semakin sepi. Pak Hasan masih terbaring di kamarnya, lemah dan nyaris tak bergerak. Kadang sadar, kadang mengigau. Matanya tak lagi memandang orang dengan jelas, seperti selalu melihat ke arah yang lain. Dara makin khawatir. Hari itu adalah malam Rabu. Artinya tinggal 2 malam lagi menuju Jumat Kliwon. Waktu yang kata Bu Sarti adalah puncaknya gangguan santet. Kalau tidak ada yang dilakukan sebelum itu, bisa jadi nyawa Pak Hasan benar-benar diambil makhluk kiriman itu. Dara berdiri di depan pintu kamar. Pak Hasan sambil memegang tasbih dan kain putih yang kini tak pernah ia lepaskan. Ia mengingat semua pesan dari ibunya dalam mimpi, juga nasihat almarhum ayahnya waktu masih hidup, tentang kekuatan doa, tentang perlindungan dari niat jahat, dan tentang keberanian untuk melawan. Malam itu, Dara memutuskan, ia tidak akan lari, ia akan melawan. Sebelum tidur, ia membuka lemari tua di ruang tengah. Di bawah tumpukan kain lusuh, ia temukan kapur putih. Lalu ia ambil piring kecil, isi dengan garam kasar, dan taruh di setiap sudut kamar pamannya dengan kapur itu. Ia menggambar lingkaran pelindung di lantai kamar, mengelilingi ranjang Pak Hasan di tengah lingkaran. Ia meletakkan tasbih, kain putih, dan segelas air yang sudah dibacakan doa sebisanya. Dara duduk bersila di pojok kamar. Jendela ditutup rapat, lampu dimatikan, hanya diterangi cahaya lilin kecil di lantai. Suara jangkrik dari luar terdengar pelan. Tapi di dalam kamar, suasananya jauh lebih dingin dari biasanya. Udara seperti membeku, jam menunjuk jam 12:03 malam. Lalu, semuanya dimulai lagi. Pertama, udara di kamar berubah. Lilin berkedip-kedip, seperti mau padam. Angin bertiup dari arah yang tidak jelas, padahal semua jendela dan pintu tertutup. Kemudian, terdengar suara geraman berat dari dalam lemari. Dara menggenggam tasbih erat-erat dan mulai membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lemari bergetar. Pintu kayunya terbuka sendiri. Dari dalam, asap hitam tebal mengepul keluar. Dara tetap membaca. Suaranya pelan, tapi mantap. Dari balik asap itu, makhluk hitam tinggi muncul lagi. Kali ini lebih besar dari yang sebelumnya. Matanya merah, tubuhnya bungkuk, dan mulutnya terus berkamit-kamit, seperti menirukan doa Dara, tapi dengan nada menghina. Kamu, anak kecil, mau melawan aku? Dara tidak menjawab. Ia terus membaca ayat kursi.
lalu al-ikhlas, dan terus berulang-ulang. Matanya mulai panas, tapi ia tidak berhenti. Makhluk itu maju, mencoba masuk ke lingkaran kapur. Tapi begitu kakinya menginjak ujung lingkaran, tubuhnya seperti terkena sengatan. Ia meraung keras. Tidak, apa ini? Sihir apa? Dara berdiri. Ia pegang kain putih dan mengarahkannya ke makhluk itu. Aku bukan penyihir, aku cuman mau lindungi omku, teriak Dara. Makhluk itu makin marah. Ia lompat ke lenggit-lenggit dan bergerak cepat di dinding, seperti laba-laba. Ia menjulurkan tangannya dari atas dan mencoba mengambil sesuatu dari ranjang. Pak Hasan, Dara langsung melempar segelas air doa ke arah tangan hitam itu. Tangan itu mengeluarkan asap dan meleleh, seperti lilin terbakar. Makhluk itu jatuh ke lantai sambil meraung, lalu berdiri lagi sambil mencakar udara. Kamu akan melihat mereka semua mati. Pertama paman, lalu kamu. Saat itu juga, Dara seperti ditarik masuk ke dalam pikirannya sendiri. Semua jadi gelap. Ia merasa seperti melayang di ruang kosong. Lalu muncul suara ibunya, pelan, lembut, dari arah belakang. Dara, jangan takut. Dia makhluk tidak lebih kuat dari doa. Dara berbalik dan melihat ibunya tersenyum, mengenakan kerudung putih panjang. Teruskan doamu, baca sampai suara terakhir. Dia akan mundur kalau kau yakin. Lalu semuanya kembali terang. Dara kembali duduk, napasnya berat. Tapi ia lanjut membaca. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Makhluk itu mengecil. Tubuhnya mulai retak seperti kaca. Matanya memutih dan kakinya mulai berubah menjadi asap hitam. Ia berteriak keras, lalu menerobos keluar jendela, memecahkan kaca dan hilang. Dalam angin malam sunyi, semua kembali tenang. Lilin berhenti berkedip, udara di kamar menghangat. Dara menangis pelan. Ia memeluk kain putih di tangannya dan memandang Pak Hasan yang kini terlihat lebih tenang. Napasnya stabil. Om, aku janji, aku gak akan biarin mereka ambil Om. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak awal gangguan, Pak Hasan berbicara dengan suara lemah. Dara, terima kasih. Malam itu, setelah pertarungan pertama, kondisi Pak Hasan sedikit membaik. Ia bisa bicara, walau masih pelan, dan bisa duduk sebentar, walau harus dibantu. Dara tetap di sisinya, menjaga sambil terus membaca doa. Om, mimpi aneh ujar Pak Hasan pelan sambil memegang tangannya. Mimpi dikejar bayangan hitam. Tapi kamu ada di situ, kamu ngusir mereka. Dara hanya tersenyum. Ia belum cerita soal semua yang terjadi. Belum waktunya. Namun hatinya masih bertanya-tanya. Siapa sebenarnya yang mengirim santet itu? Memang semua tanda mengarah ke Pak Bejo. Tapi Dara belum tahu alasan. Pastinya, dari semua yang Bu Sarti bilang, cuma disebut bahwa mereka dulu pernah berselisih soal tanah. Tapi apa iya cuma karena itu? Keesokan paginya, Dara sengaja jalan melewati depan rumah Pak Bejo. Pagar kayunya masih tertutup. Hendela tertutup rapat, tapi bagian belakang rumah tampak seperti tak terkunci. Ada celah kecil di pintu kayu tua yang langsung mengarah ke dapur. Ia menunggu sampai suara azan zuhur terdengar dari surau. Biasanya, saat itu Pak Bejo pergi sholat. Benar saja, beberapa menit kemudian, terdengar bunyi pintu depan dibuka. Lalu, langkah kaki menjauh. Dara menelan ludah, lalu diam-diam masuk lewat belakang. Dapur rumah Pak Bejo, lembab dan bau kemenyan. Di meja, masih ada sisa lilin merah dan mangkuk bekas terbakar. Tapi yang membuat Dara tertegun adalah pintu kecil di belakang rak kayu, tersembunyi oleh kain tirai hitam. Pintu itu tidak dikunci. Dara pelan-pelan membukanya. Di dalamnya gelap. Tapi ia nekat masuk. Begitu matanya menyesuaikan, ia sadar itu adalah ruang rahasia. Semacam gudang kecil yang penuh foto-foto tua, kertas-kertas mantra, dan lukisan besar keluarga tua zaman dulu. Ia mendekat. Di tengah ruangan, ada meja altar kayu dengan lilin, padam, dan sisa dupa. Di atasnya, terletak bingkai foto wanita. Usianya mungkin sekitar 30-an tahun. Mengenakan kebaya dan rambut disanggul. Matanya tajam, tapi penuh kesedihan. Di bawah foto itu,
Tertulis, Rukmini, istriku, yang mati karena dipermalukan. Dara mengerutkan kening. Rukmini? Lalu ia melihat tumpukan album tua di sudut ruangan. Ia buka satu persatu. Dan di salah satu halaman, ia menemukan foto keluarga besar. Ada foto Pak Bijo muda, berdiri di samping seorang wanita, Rukmini, istrinya. Di sisi lain, foto berdiri seorang pria tegap yang langsung dikenali Dara. Kakek Pak Hasan. Di bawahnya ada tulisan samar dengan pulpen, orang yang menghancurkan nama baik istri orang. Dara membaca lembaran lain yang diselipkan di balik album. Kertasnya sudah tua, tapi tulisannya masih terbaca. Tahun 1979, Rukmini difitnah mencuri perhiasan milik istri Pak Hashim, ayah Pak Hasan. Dia diusir dari hajatan keluarga besar di depan banyak orang. Padahal dia tak bersalah. Sejak itu, hidupnya hancur. Ia jatuh sakit, malu, lalu bunuh diri di sumur belakang rumah. Tapi tidak ada yang pernah minta maaf. Tangan Dara gemetar saat membaca itu. Semua ini karena dendam lama. Pak Bejo menyimpan luka dari kematian istrinya. Dan sejak saat itu, dendam turun-temurun itu dipendam dalam-dalam. Hingga akhirnya dilampiaskan ke Pak Hasan, anak dari Pak Hashim. Orang yang dulu mempermalukan istrinya. Dara duduk di lantai, bingung harus bagaimana. Ia tak pernah membayangkan bahwa penyebab semua teror ini bukan semata-mata karena tanah, tapi karena harga diri yang hancur. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat dari dapur. Pak Bijo pulang. Dara buru-buru menutup album dan bersembunyi di balik lemari kayu. Ia menahan napas, jantungnya berdetak kencang. Ia bisa melihat dari sela-sela bahwa Pak Bejo berdiri di depan meja altar. Ia menyalakan lilin merah, menatap foto istrinya. Lalu terdengar suaranya, "Ruk, aku akan balaskan semua yang mereka lakukan ke kamu. Hasan harus bayar, keluarganya harus tahu rasa." Ia lalu membakar kertas kecil yang bertuliskan nama Pak Hasan. Api itu menyala cepat dan asapnya berwarna kehitaman. Dara tak tahan lagi. Ia pelan-pelan keluar, lalu lari sekuat tenaga keluar rumah. Pak Bejo tak melihatnya. Sampai di rumah, Dara mengunci pintu dan langsung masuk kamar. Di dalam, Pak Hasan masih tidur, tapi wajahnya mulai memucat lagi. Suhu tubuhnya kembali naik. Dara menyiapkan air putih dan mengelap keningnya sambil berkata pelan, "Om, aku tahu sekarang. Aku tahu siapa yang kirim semua ini. Dan kenapa?" Dara tahu, ini bukan lagi soal jin atau makhluk gaib. Ini soal manusia yang hatinya lebih gelap dari malam. Dan untuk mengakhiri semuanya, Dara harus membuat satu pilihan, menghapus dendam itu, atau ikut jadi korban berikutnya. Malam itu, suasana rumah Pak Hasan benar-benar berbeda. Sejak sore, angin bertiup kencang, langit tampak gelap. Meski belum sepenuhnya malam, awan seperti menggantung berat di atas desa. Dan burung-burung tak ada yang terdengar. Paven pun diam, seolah seluruh alam menahan napas, menunggu sesuatu yang besar terjadi. Pak Hasan terbaring pucat, keringat dingin terus keluar dari tubuhnya. Bibirnya gemetar, nafasnya pendek-pendek. Sejak siang, ia tak sadarkan diri. Mata hanya terbuka setengah, dan dadanya bergerak naik turun cepat. "Tahan ya," bisik Dara sambil memegang tangan Pak Hasan. "Aku akan coba semuanya." Dara tahu, malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Kata Bu Sarti, kalau makhluk kiriman tidak bisa mengambil nyawa di malam ini, maka ikatannya akan lepas dan santet itu akan hancur. Tapi kalau gagal, maka semuanya akan berakhir malam itu juga. Dara sudah siap. Ia menyiapkan semuanya sejak sore. Kain putih warisan ibunya yang selama ini ia jaga, kini dibentangkan di tengah kamar. Di atasnya, ia letakkan tasbih ayahnya, segelas, air doa, dan sebungkus garam. Ia membentuk lingkaran pelindung lagi di lantai. Kali ini, lebih besar. Di setiap sudutnya, ia letakkan potongan kertas bertuliskan ayat-ayat pendek yang ia hafal. Jam menunjukkan jam 11:50 malam. Dara duduk bersila di tengah lingkaran. Tepat di samping ranjang Pak Hasan, ia mulai membaca doa dengan suara pelan. "Bismillah, Bismillah, ya Allah,
bantu aku." Angin mendadak masuk lewat celah jendela. Lampu berkedip, lalu mati. Dara tak berhenti. Ia lanjut membaca ayat kursi, Al-Falaq, dan An-Nas berulang-ulang. Tiba-tiba, udara berubah. Bau amis dan anyir, seperti darah lama tercium kuat. Lalu, muncul asap hitam pekat dari arah pintu kamar. Dara menggenggam tasbih erat-erat. Dari asap itu, perlahan muncul makhluk besar, paling besar dari semua yang pernah ia lihat. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya berotot, matanya merah menyala, dan mulutnya lebar, seperti menganga terus-menerus. Lidahnya menjulur panjang, dan dari setiap jari tangannya, keluar asap hitam yang melilit ke sekeliling. Akhirnya, saatnya telah tiba. Suara makhluk itu berat dan bergema, membuat dinding bergetar. "Hasan, milikku." Ia maju selangkah, tapi saat kakinya menginjak lingkaran pelindung Dara, terdengar bunyi seperti api terkena air. "Sis," makhluk itu mengerang marah. "Apa ini? Kau berani menantangku? Anak kecil sepertimu?" Dara wajahnya gemetar, tapi suaranya tegas. "Aku bukan siapa-siapa, tapi aku anak dari ayahku, dan aku gak akan biarkan kamu ambil omku." Makhluk itu meraung, lalu melampet. Tapi seketika, Dara mengambil kain putih dan membakarnya di atas lilin kecil. Api menyala terang, dan dari kain itu keluar cahaya keemasan yang membuat makhluk itu mundur. Tidak, cahaya dari api yang membakar kain itu menyebar cepat. Lingkaran pelindung bercahaya, dan ruangan penuh dengan suara gema bacaan doa. Suara Dara bercampur dengan suara ibunya dari mimpi-mimpi lama, dan suara ayahnya dari kenangan mengaji. Makhluk itu meronta. Ia mencoba lari, tapi setiap sudut kamar sudah terkunci cahaya. Tubuhnya mulai retak seperti kaca. Dari dadanya keluar bayangan lain, bayangan wajah Pak Bijo yang berteriak dengan penuh dendam. "Hancurkan dia, habisi sampai akar." Dara membaca doa makin kencang. "Kul huwallahu ahad, Allahush lam yalid walam yulad." Makhluk itu berteriak panjang, lalu tubuhnya meledak menjadi ribuan kepingan asap hitam, lalu menghilang diserap ke dalam lantai, seperti pecahan kaca yang tersapu angin. Semua jadi hening, lilinnya padam, udara menjadi hangat, Dara terdudak, nafasnya berat, matanya berkaca-kaca. Tapi saat itu, terdengar suara paling menenangkan di dunia. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Azan subuh berkumandang dari masjid kecil di ujung jalan. Dara menangis sambil memeluk tasbih, dan dari ranjang terdengar suara pelan yang selama ini ia tunggu. "Dara." Pak Hasan membuka matanya. Ia sadar, ia selamat. Pagi harinya, beberapa tetangga datang. Bu Sarti menangis saat melihat Pak Hasan bisa duduk dan tersenyum. Ini keajaiban, Dek," katanya sambil memeluk Dara. "Allah sayang sama kamu." Tapi, saat semua orang sibuk bercengkrama, Dara berdiri sendiri di teras rumah. Ia memandang langit yang mulai terang, dan di pojok rumah, ia melihat sosok hitam kecil melintas cepat. Bukan bayangan biasa, bukan halusinasi. Dara mengedipkan mata, dan sosok itu hilang. Dari hari itu, hidup mereka kembali normal. Pak Hasan pulih perlahan. Rumah dibersihkan, barang-barang sisa santet dibakar. Tapi satu hal yang tak pernah kembali seperti semula, mata Dara. Kini, ia bisa melihat bukan cuma yang kasat mata, tapi juga yang selama ini hanya dipercaya lewat cerita. Ia tahu, ini bukan kutukan, tapi warisan, dan tugasnya belum selesai.